Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Kebun Hijau dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berkat melimpah. Serta jangan lupa untuk tetap tersenyum dan selalu gembira. Pada kali ini kita menemukan harta karun organik. Dan apakah harta karun organik itu? Kita simak di videonya. Namun sebelum itu, terima kasih teman-teman sudah datang ke channel ini. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Dan yang sudah, terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Ya, kita kembali lagi, dan apa itu harta karun organik kita? Di sini saya sudah ada di sisa-sisa panenan dari tanaman kacang tanah saya. Inilah harta karun organik tanaman kacang. Ini semua akan kita pakai dari daun, batang sampai dengan akar, yang dipercaya akarnya mengandung banyak mikroba. Oleh sebab itu, setelah panen segera saya gunakan tanaman kacang ini untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Nah, metode yang kita gunakan pada kali ini adalah metode jadam, dan kita akan membuat jadam liquid fertilizer dengan basic sisa tanaman kacang ini. Nah, bagaimana caranya dan apa yang perlu disiapkan? Mari kita saksikan videonya selanjutnya. Oke, untuk bahan yang kita siapkan di sini cukup sederhana. Yang pertama adalah dari tanaman kacang itu sendiri, dari daun sampai dengan akar. Kemudian yang kita siapkan lagi adalah rebusan dari kentang yang kita potong-potong kemudian kita rebus. Nah, ini berguna nanti sebagai sumber makanan, sumber energi bagi bakteri yang akan membusukkan dari tanaman kita ini. Kemudian yang paling utama di sini adalah leaf mold atau tanah yang ada di bawah pohon besar, yang di atasnya banyak lapukan dari daun-daun yang sudah terdekomposisi atau sudah membusuk. Satu unsur lagi yang penting yaitu air. Air ini yang kita gunakan adalah air hujan. Kenapa menggunakan air hujan? Karena air hujan TDS, total dissolved solution-nya itu rendah atau kesadarannya rendah, sehingga ideal untuk pertumbuhan dari bakteri. Dan satu lagi bahan yang perlu ditambahkan adalah garam krosok atau garam kasar. Ini adalah garam kasar. Garam kasar harganya cukup murah, sekitar 2.000 per kilo di tempat saya. Baik teman-teman, untuk langkah pertama kita akan potong-potong atau cacah dari tanaman kacang itu.
teman-teman, kita mencari tempat yang agak teduh dan kita lanjutkan prosesnya. Tadi setelah semua sisa tanaman kita potong-potong, sekarang kita sudah siapkan ember ini dan air hujan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan rebusan dari kentang ini ke dalam air ini dan kemudian diremas-remas supaya hancur. Oke, kita ambil beberapa karena kita menyiapkan 3 ember dan ini kita bagi, kentang ini akan kita bagi 3 ember. Kita akan ambil mungkin sekitar segini, kemudian kita masukkan dan kita remas-remas. Kita masukkan juga sedikit air dari rebusannya. Kita tambahi. Kalau rekan-rekan atau teman-teman mau menggunakan blender untuk menghaluskan kentang ini juga bisa ya. Nah, kemudian ini leaf mold ini kita akan masukkan leaf mold sekitar 1 genggam lebih sedikit lah. Nah, ini kita masukkan, kita campurkan dulu. Di dalam leaf mold ini terdapat berjuta bakteria yang akan nanti mendekomposisi dari daun-daun dan tanaman dari tanaman kacang ini. Setelah semua masuk, baru kita masukkan dari sisa tanaman kacangnya. Kita masukkan nanti sampai penuh. Sampai hampir penuh, mungkin sekitar segini. Jangan lupa masukkan bagian akar juga, karena di akar dari tanaman kacang ini juga mengandung banyak mikroba. Oke, kita akan tambahkan juga airnya karena ini masih kurang. Kita akan tambahkan airnya. Oh ya teman-teman, kita kelupaan, masih ada satu bahan yang belum kita masukkan, yaitu garam. Garam krosok atau garam kasar.
Ini adalah garam kasar. Ya, ini kita akan masukkan. Untuk dosisnya tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 1 sendok. Jadi kita masukkan segini, sekitar 1 sendok. Nah, kenapa memakai garam? Garam itu berasal dari laut, dan ternyata air laut itu mengandung banyak sekali mineral yang dibutuhkan. Selesai sudah, kita membuat 3 ember JLF yang bahan utamanya adalah dari sisa atau dari tanaman kacang yang terdiri dari daun, batang, dan akarnya. Kita akan diamkan paling tidak 1 minggu baru bisa kita gunakan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kita akan update bagaimana hasil dari JLF kita ini, dari proses mungkin dari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dengan 1 minggu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, dan bagi yang teman-teman sudah subscribe, terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Semoga teman-teman dalam lindungan Tuhan dan selalu mendapatkan berkat yang melimpah.